Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel Brang Fikma. Kesempatan ini saya kehadiran mahasiswi berprestasi di UMKO Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Mahasiswi ini yang di samping saya ini namanya Amalia. Bener ya, Amalia? Benar, Bang. Nah, Amalia ini seorang aktivis, terus yang kedua seorang mahasiswi berprestasi Masya Allah. di English Department. Wah. Mal, ini mau bincang-bincang nih Iya, abang Bang. sama kamu nih, Ya Mal. gimana, Bang? Insya Allah nih, apa yang bisa dibagi. Paling tidak nanti Mal, apa yang kamu sampaikan ini bisa mengedukasi, bisa memberikan semangat kepada kawan-kawan. Insya Allah. Kamu bisa menulurkan ilmu-ilmu kamu biar rekan-rekan semua di sini bisa jadi juga mahasiswi yang berprestasi seperti itu. Insya Allah. Apalagi kamu di sini ada tanda kutip sebagai aktivis, ya, aktivis di IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, seperti itu. Pasti padat, ya kan? Kegiatan kamu di kampus dan di organisasi sendiri. Mal, abang mau nanya-nanya nih. Iya, gimana nih, Bang? Tadi kan abang bilang kamu sebagai seorang aktivis seperti itu dan sebagai mahasiswi yang berprestasi. Abang langsung mau tanya nih. Berprestasinya bisa dilangin nggak? Nggak apa-apa ya kan? Malu Itu biar memberikan semangat juga kepada kawan-kawan yang melihat video ini. Sudah mengikuti kegiatan atau acara apa saja, Mal? Di dalam proses perkuliahan ini, ya kan? Ya. Apa yang kamu sudah dapatkan seperti itu? Kalau yang sudah Amal dapatkan tentunya banyak sih, Bang. Iya. Ya, salah satunya berbagai edukasi, seperti misalnya waktu itu pernah mendapatkan nominasi the best speaker gitu di dalam acara public speaking, di dalam acara public speaking yang diadakan di UMKO sendiri gitu. Iya. Terus juga ya yang seperti abang bilang tadi sempat mengikuti perlombaan-perlombaan yang diadakan. Alhamdulillahnya waktu itu diadakan di kabupaten, provinsi maupun nasional. Alhamdulillah sekali. Udah, apalagi? Banyak ya. Jadi di UMKO pernah ngikutin apa istilah namanya itu? Lomba apa? Di Lomba. Kalau yang di UMKO waktu itu hanya pelatihan sih, Bang. Pelatihan seperti training seperti itu. Terus yang nasional tadi? Kalau yang nasional tadi itu lomba baca puisi. Baca puisi seperti itu. Itu selected English. No, Indonesia. Seperti itu. Mam, kamu kan English Department nih. Iya kan? Berat nih. Coba Mam, kamu public speaking dulu Mam. Waduh, iya, malu 1 menit nih. atau 2 menit gitu. Cerita tentang apa atau tentang yourself seperti itu. Myself. Yes. Only myself ya. Yes. Biar kawan-kawan pada ngelihat seperti itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, my name is Amalia. I'm from English Education Department. Now I'm at 7th semester, but I still be wanna first semester. I'm from English Education. I live in Kalicinta. My hobby is reading, listening music, writing, and etc. My activities like studying in English, organization in EMM, and I think enough. Yes. Apalagi nih Bang yang mau ditanya? Iya. Harus ditanya nih Bang. Harus ditanya ya. Waduh. I'm confused ini. Waduh. Don't feel confused. Oke Mal. Tadi udah kamu sampaikan tuh ya kan prestasi kamu dan tentang pribadi kamu seperti itu. Terus Mal, abang mau nanya Mal. Gimana nih Bang? Kamu di IMM sendiri ini di komisariat atau cabang Mal?
Sekarang diamanahkan di cabang, Bang. Di cabang. Bagian apa, Mal? Sekarang diamanahkannya jadi kepala bidang Imawati. Wah, Kabit Imawati. Jadi Imawati Lampung Utara ini berkiblat dengan Amalia ya. Kayak gitu, Mal ya. Oke, Mal, kamu ada yang mau dibagikan gak, Mal, untuk Imawati Lampung Utara khususnya, Mal? Untuk khusus Imawati Lampung Utara, Amal pengen ngebagiin suatu hal yang penting, guys. Satu hal yang penting yang sering teman-teman lupakan gitu. Salah satunya adalah public speaking itu, Bang. Speaking. Ya. Kadang-kadang orang-orang ini sangat Bang ya, meremehkan tentang public speaking. Padahal public speaking ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama it is very important for us dalam kehidupan sehari-hari, apalagi kita sebagai mahasiswa, yang mana nantinya mahasiswa itu akan tidak hanya berdiam diri gitu, Bang. Pastinya akan memberikan sesuatu yang terbaik lah, untuk minimal untuk dirinya sendiri, walaupun tidak untuk negara, minimal untuk dirinya sendiri. Nah, apa yang dapat kita berikan kalau kita tidak dapat memberikan sesuatu seperti itu. Nah, dari sini Amal rasa public speaking itu adalah hal yang paling penting dalam kehidupan mahasiswa dan organisasi tentunya. Sepakat, Mal. Ya. Terus, Mal, abang ini kan pemalu nih, Bang. Amal juga sebenarnya pemalu, Bang. Kalau di depan publik ya kan, kalau mau ngomong itu suka nervous, suka deg-degan gitu ya kan. Ya. Apalagi kalau melihat Imawati gitu kan, waduh. Apalagi dilihat ada senior-senior, waduh, tambah nervous ya kan. Silent aja, Mal, kayak gitu, Mal, ya kan. Nggak berkata apa-apa kayak gitu. Ya. Mungkin ada kiat-kiat dari kamu, Mal, agar tadi Imawan dan Imawati atau siapapun itu bisa bagus seperti itu mentalnya untuk menyampaikan sesuatu di publik, Mal. Ada kiat-kiat tidak, Mal? Kalau Amal sendiri sih, yang pertama itu tentukan tujuan. Tujuan kamu untuk mengetahui public speaking ini untuk apa gitu. Misalnya kalau Amal pribadi ya untuk bisa bersosialisasi dengan baik seperti itu. Kamu kan guru nih, teacher misalnya, ya kan? Dan nggak mungkin kan seorang guru hanya berdiam diri di kelas, nggak ngomong apapun ke anak-anaknya seperti itu. Terus kalau untuk kiat-kiat, kalau Amal pribadi berprinsipnya practice is better. Latihan selalu menjadi lebih baik seperti itu. Latihan itu ada hal yang terbaik gitu. Jangan merasa takut ketika kita harus memulai sesuatu, dan prinsipnya hanya lakukan, jangan pernah takut salah seperti itu. Oke. Experience is the best teacher. Ya, experience is the best teacher. Terus juga tadi ya exercise ya kan, latihan, lakukan, seperti itu. Mungkin pertama, kedua, ketiga kita masih nervous tuh untuk sesuatu hal itu. Tapi tadi lama kelamaan kita mungkin comfort seperti itu ya. Terus juga bisa untuk melakukannya. Betul, Mal, ya, seperti itu ya. Terus juga, Mal, apa nih yang kira-kira bisa kamu sampaikan lagi, Mal, sebagai aktivis sekaligus mahasiswi berprestasi, Mal? Agak ngeri nih kalau kata-kata berprestasi. Kan tadi di awal mengikuti ya kan kompetisi lah, puisi seperti itu. Nah, kamu bisa berpuisi atau menyampaikan sajak-sajak itu dari mana, awalnya seperti itu ya kan? Kan kamu di sini prodi English Department seperti itu ya kan? Mencong ya, Bang, ya? Mencong seperti itu. Tapi nggak menjadi masalah karena tadi soft skill, passion dan seterusnya. Kadang-kadang prodinya apa, hobinya apa, passionnya apa, hobinya apa, seperti itu. Lebih ke hobi seperti itu ya. Lebih ke hobi. Dulu itu sering banget baca-baca buku yang lebih ke puitis-puitis gitu, syair-syair, sering baca buku novel gitu-gitu. Jadi ya mungkin dari situ sih, Bang, sering baca buku. Nggak hanya baca buku itu sih, kayak baca-baca buku tentang ekonomi dan lain-lain gitu-gitu. Dari situ sebenarnya. Jadi sebagai aktivis harus
semuanya ya, global, dalam artian tadi sebagai aktivis Ya. kita harus mengetahui semuanya ya, segalanya seperti itu ya. Dan juga ketika kita sebagai aktivis jangan pernah yang namanya mengesampingkan akademisi seperti itu Bang. Siap. Jadi harus berjalan semuanya. Ya, tentukan skala prioritas kalau dalam seperti organisasi seperti itu. Tadi kan kamu bilang prodi English Department seperti itu ya. Nah kalau saya ada pronunciation yang salah ya maklum ya kan, Bang, belajar. sama belajar. Iya mal ya. English ini kan termasuk bahasa internasional seperti itu. International language, Arab juga seperti itu. Jadi sekarang sudah menjadi tuntutan untuk semuanya, untuk masyarakat ya kan, dimanapun negaranya harus bisa bahasa Inggris seperti itu. Oke Mal, abang mau tanya sama kamu Mal. Iya nih Bang. Apa pentingnya bahasa Inggris ya? Dan mengapa kamu dulu di awal dulu pas tamat sekolah ingin ngambil prodi bahasa Inggris Mal? Ingin ngambil prodi bahasa Inggris. Yes. For the first one Yes. Amal kenapa pengen ngambil bahasa Inggris, karena alhamdulillahnya lagi dari SD sih Bang, dari SD termotivasi sama satu guru yang apa ya, dia itu kalau ngajar bahasa Inggrisnya itu bagus gitu Bang. Jadi sistemnya itu give a feedback for students, jadi ngasih feedback yang baik untuk students. Jadi waktu itu ceritanya Amal dapat nilai alhamdulillah besar gitu, dikasih kamus bahasa Inggris, dikasih kamus bahasa Inggris. Nah mulai dari situ Amal suka nih sama guru ini, namanya Bu Bowo. Dari situ Amal suka nih sama bahasa Inggris, dan alhamdulillahnya kamusnya itu sampai sekarang gitu. Dan sempat berhenti di SMP karena bertemu sama guru yang kurang asik menurut Amal, dan berlanjut lagi sampai ke SMK, dan ketika mau masuk kuliah memutuskan untuk ngambil di bahasa Inggris seperti itu. Dan kalau ditanya what is important in English, I think it is very important. Ini sangat penting sekali karena English is international language seperti yang Mal bilang tadi. Bahasa Inggris adalah bahasa yang internasional. Not only for communication, tidak hanya untuk berkomunikasi, tetapi untuk achievement and requirement in to get job and scholarship, untuk mendapatkan pekerjaan dan juga melamar beasiswa ataupun bertemu dengan orang-orang asing di luar seperti itu. Merasa seperti itu. Jadi bahasa Inggris ini sangat penting gitu Bang untuk kehidupan sehari-hari kita, karena misal kita ketemu di barang nih, di suatu barang, terkadang di barang itu ada tulisan bahasa Inggrisnya kan Bang, compositionnya apa, ingredientsnya apa. Kan kalau kita tidak mengerti ataupun kita tidak paham bahasa Inggris, kemungkinan bisa terjadi kita akan tertipu seperti itu. Abang nih Mal, kalau English ngerti lah, orang mau ngomong apa ngerti seperti itu. Terkadang susah untuk pronunciation ya, ucapan ya seperti itu. Terus juga ada bahasa-bahasa lain, misalkan bahasa Lampung, bahasa Jawa, Palembang seperti itu ya, Medan ya, bahasa Melayu. Abang ngerti bahasa-bahasa itu, seperti kadang-kadang susah untuk mengucapkannya. Nah kalau untuk bahasa Inggris sendiri Mal, biar kawan-kawan ya kan yang melihat video ini gampang nih untuk mengucapkan, untuk komunikasi, mungkin ada apa cara atau trik menurut kamu biar orang-orang itu cepat seperti itu beradaptasinya seperti itu? Gimana? Cepat, Amal pribadi masih dalam tahap belajar ya Bang. Belajar juga ya? Iya, masih dalam tahap belajar kalau Amal pribadi. Tapi kalau tips dari Amal pribadi, kalau untuk bahasa Inggris, yang pertama itu kalau Amal kan lebih suka nulis gitu ya, writing. Jadi apapun yang Amal lihat nih, oh itu kata-kata tuh nggak tahu tuh, Amal tulis gitu di note ataupun di handphone seperti itu. Terus besoknya Amal ataupun nantinya Amal cari artinya tuh apa. Terus ya alhamdulillah otomatis sering yang kita buka misalnya HP itu kan kita sering ngeliat gitu Bang.
secara tidak langsung kita juga langsung tersave dalam memori seperti itu. Terus juga kalau dari Amal sering-sering kayak nonton ataupun dengerin lagu bahasa Inggris kalau gitu. Terus dengerin lagunya jangan dengerin lagu aja gitu, sambil dilihat juga liriknya. Kadang-kadang kalau dalam lirik lagu itu ada tuh liriknya tuh beda sama yang di buku gitu Bang. Iya, soalnya lebih ke apa ya, thinking dan lain-lain seperti itu. Karena tadi bahasa Inggris ini kalau misalkan kita salah pengucapan, ya kan, beda arti seperti itu. Juga ketahuan kalau kita misalkan tadi mau main-main di bar dan mari tadi mau coba-coba ya kan, apa misalkan island seperti itu kan, kadang-kadang kalau orang nggak biasa Island misalkan. Terus banyak lagi lah istilah-istilahnya gitu kan. Misalkan ada kawan saya nih ngomong coming soon gitu. Kan lucu kayak gitu kan, ketahuan nggak bisa bahasa Inggris ini anak seperti itu. Berarti tadi harus banyak berlatih ya. Banyak berbicara, mendengarkan seperti itu. Berarti harus reading selalu ya, writing, listening seperti itu ya. Oke Mal, ini udah banyak nih ngobrol-ngobrol sama kamu. Mungkin ada yang kamu sampaikan lagi Mal, target kamu ya kan, atau capaian-capaian jangka pendek dan harapan kamu apa Mal? Ya. Kalau target, maaf nih Bang, Amal nggak bisa kasih tahu. Ya nggak apa-apa lah, cepat ya, berbasi ya. Yes. Ya. Tapi kalau harapan yang pengen Amal sampaikan untuk teman-teman mahasiswa terutama, silahkan berorganisasi, silahkan beraktivitas seperti biasanya, asal jangan sampai melupakan yang namanya akademisi seperti itu. Akademisi harus tetap dikejar dan organisasi juga harus tetap berjalan. Oke Mal, sudah mau berbincang-bincang di Bramfigma Podcast, sudah banyak yang kamu share seperti itu. Semoga kawan-kawan yang melihat ini bisa menyerap ilmu lah pastinya di sini yang kamu berikan. Ilmu itu Mal, ilmu itu. Ada share yang kamu berikan seperti itu. Tadi tentang public speaking, tentang masalah Imawati, ya kan? Terus tips bisa bahasa Inggris seperti itu. Oke, sekali lagi makasih Mal sudah mau datang ke ruang Bramfigma Podcast. Semoga ke depan Amalia target, harapan, cita-citanya bisa terwujud ya kan, lancar dan sukses. Amin. Oke kawan-kawan, itu saja yang bisa kami sampaikan. Salam kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.